Anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Kamilia Konita dalam mata pelajaran prakarya. Baik anak-anak, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti semua mata pelajaran. Pembahasan pada semester kali ini yaitu materi yang kedua tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang budidaya tanaman sayuran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengolahan. Nah, di pengolahan ini tentu saja berbeda dengan budidaya. Kalau budidaya itu memperbanyak, ya anak-anak, memperbanyak tanaman. Nah, seperti itu. Kalau yang pengolahan ini lebih ke cara mengolah buah-buahan menjadi makanan ataupun minuman. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, ini seperti biasa kita menuju peta materi terlebih dahulu. Nah, untuk pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman, ini peta materinya seperti ini. Ada pengertian buah segar, kemudian karakteristik buah-buahan, kandungan dan manfaat buah-buahan, teknik pengolahan, tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian buah segar dan karakteristik buah-buahan. Kita ke pengertian buah segar terlebih dahulu. Nah, pengertian buah segar. Secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu, karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk dan warnanya menarik. Buah merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang sangat patut kita jaga dan lestarikan agar buah dapat dinikmati oleh umat manusia sepanjang masa. Buah segar termasuk makanan yang sangat disukai karena kaya nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan tubuh manusia. Nah anak-anak, tentu saja kita harus bersyukur kita juga tinggal di Kota Batu yang dimana tanahnya juga sangat subur dan bisa ditanami oleh berbagai macam buah-buahan. Ada buah apel, ada buah stroberi, kemudian ada buah lemon, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita lanjut ke karakteristik buah-buahan. Nah, karakteristik buah-buahan ini sifatnya dan bisa dibagi menjadi 3 golongan, yaitu berdasarkan musim berbuahnya, kedua berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, dan yang ketiga yaitu berdasarkan proses pematangannya. Nah, baik anak-anak, kita langsung ke yang pertama yaitu berdasarkan musim berbuahnya. Nah, berdasarkan musim berbuahnya ini dibagi menjadi 2 ya anak-anak, buah musiman dan buah sepanjang tahun. Nah, untuk buah musiman ini adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada satu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Jadi anak-anak, buah musiman ini hanya tumbuh di waktu-waktu tertentu ya anak-anak. Jadi biasanya ada orang yang bilang, oh sekarang waktunya musim duren, waktunya musim rambutan. Nah seperti itu, jadi tidak sepanjang tahun atau setiap saat buah ini dapat tumbuh. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut ke yang buah sepanjang tahun. Nah, buah sepanjang tahun ini adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berubah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja dan yang sepanjang tahun itu tersedia. Contohnya adalah nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, buah musiman dan buah sepanjang tahun. Kalau buah musiman hanya ada pada musim-musim tertentu. Kalau buah sepanjang tahun, ya sepanjang tahun ada, tidak bergantung pada musim. Baik, bisa dipahami ya. Langsung kita lanjut ke yang kedua, yaitu berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Nah, buah ini dibagi menjadi 2, yaitu buah tropis dan buah subtropis. Buah tropis ini buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya adalah pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Kemudian ada buah subtropis.
Buah subtropis, buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 20 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Di anak-anak, buah tropis ini tumbuhnya itu di iklim yang panas. Kemudian kalau yang buah subtropis ini di daerah yang mempunyai suhu udara yang sedang, maksimalnya itu 20 derajat Celcius. Jadi juga bisa tumbuh di suhu 15 derajat Celcius, 16 derajat Celcius, dan sebagainya. Nah, ini kemudian ada contoh-contohnya juga. Itu anak. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu berdasarkan proses pematangannya. Nah, berdasarkan proses pematangannya ini dibagi menjadi dua, yaitu buah klimaterik dan buah non klimaterik. Nah, buah klimaterik ini yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya ada pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan lain sebagainya. Kemudian ada buah non klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Nah, anak-anak, untuk perbedaannya, nah, buah klimaterik ini setelah dipanen atau setelah dicabut dari pohonnya itu bisa mengalami proses pematangan, semakin matang, kemudian warnanya berubah menjadi semakin manis. Nah, seperti itu. Nah, kalau buah non klimaterik ini setelah dipanen, nah itu langsung ke arah pembusukan, nggak ada pematangan terlebih dahulu. Nah, contohnya anggur, misalnya anggur setelah dipanen, apakah dia akan semakin matang? Nah, tidak seperti itu, tapi langsung ke arah pembusukan. Berbeda dengan buah klimaterik. Contohnya misalnya nih ada pisang. Pisang ini misalnya masih berwarna hijau ya anak-anak, terus dipanen. Nah, setelah dipanen itu dia masih bisa ke proses pematangan terlebih dahulu. Baru setelah matang dia ke proses pembusukan. Jadi seperti itu ya anak-anak, buah klimaterik dipanen, kemudian dia ada proses pematangan, kemudian dia akan pembusukan. Nah, kalau buah non klimaterik dipanen, ya udah langsung ke pembusukan, nggak ada proses pematangannya. Proses pematangannya ya ketika dia tumbuh itu. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami ya? Seperti itu ya anak-anak, semoga kalian bisa memahami. Baik anak-anak, sekarang kita langsung ke tugasnya. Nah, ini kita ada tugas 6. Kita ada tugas 6, yaitu tetap dikerjakan di kertas atau buku dalam bentuk tabel, kemudian difoto dan dikumpulkan di e-learning tugas KI 3. Nah, ini ada 3 soal. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian buah segar? Kemudian, apakah kalian menyukai buah-buahan? Jelaskan alasanmu. Kemudian, lengkapi tabel di bawah ini. Nah, ini ada karakteristik buah-buahan, penjelasan, dan contoh buah. Nah, ini yang seperti yang sudah Bu Konita jelaskan tadi. Ya, anak-anak, ada berdasarkan musim berbuahnya, iklim tempat tumbuhnya, dan proses pematangannya. Nah, ini contohnya di penjelasan di sini ada buah musiman, adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak, sama sekali. Namanya adanya. Kemudian nomor 1, 2, ini juga 1, 2 diisi dengan yang seperti slide sebelumnya ya anak, dan wajib diberikan contoh buahnya. Seperti itu. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Konita. Saya harap kalian dapat memahami video yang sudah Bu Konita buat. Baik anak-anak, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan lewat WA secara langsung. Baik anak-anak, saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.